Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pembelajaran 4 PPKN, yaitu yang berjudul Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk P3K Guru SD tahun 2021. Bagi yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal yang terbaru P3K maupun CPNS. Dan bagi yang ingin bergabung di grup belajar Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Selamat belajar. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Rambu-rambu dalam pelaksanaan bermain peran adalah, jawabannya adalah yang B, yaitu setiap siswa hendaknya memerankan peran yang berbeda. Ini menurut pendapat Yamin tahun 2007, bermain peran adalah metode yang meletakkan internalisasi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran masing-masing sesuai dengan pokok yang ia yakini. Mereka berinteraksi dengan sesama peran secara terbuka. Metode ini dapat dipergunakan dalam mempraktikkan pelajaran yang baru. Jadi ini peran masing-masing ini kan sama artinya dengan memerankan peran yang berbeda. Apa demikian? Karena nanti gurunya kan bisa menilai. Kalau untuk jawaban yang lain, saya kira kurang tepat. Kalau peran sejenis saja berarti tidak menumbuhkan sikap kreativitas dari siswa tersebut. Mencari tokoh ini juga tidak pas karena kalau mencari tokoh kan pasti yang sesuai. Nah, itu kan tidak ada tantangannya. Membuat skenario sendiri itu juga terlalu kesulitan. Berperan sebagai salah satu tokoh ini tidak perlu guru karena yang menjadi tokoh adalah siswanya sendiri. Soal nomor 2, persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kokoh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alasan pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah yaitu persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nah, pembahasannya ini sudah barang pasti kalau tidak ada atau tanpa adanya persatuan dan kesatuan, ini sangat tidak mungkin bangsa Indonesia mampu mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Kan cita-citanya kan sesuai di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Yaitu tanpa adanya persatuan dan kesatuan, otomatis cita-cita proklamasi tersebut hanya sebagai cita-cita tidak bisa diwujudkan. Karena kita sadari bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang beragam, budaya, dan suku. Jadi kunci utamanya adalah persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Soal nomor 3, kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara bukan hanya ditampilkan ketika kalau ada negara lain yang ingin menjajah negara kita, akan tetapi diwujudkan dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air di bidang ekonomi adalah, jawabannya adalah yang A, yaitu mengembangkan koperasi berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Menerima pengaruh asing ini jelas tidak tepat. Berani melaporkan kepada pihak yang berwajib terjadi pelanggaran kan soalnya di bidang ekonomi. Ini kan bukan yang D, mendukung pelaksanaan semua kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Ini kalau semua kan yang ditanyakan bidang ekonomi saja. Yang E, menjauhi paham kedaerahan yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, ini juga tidak tepat. Jadi dalam bidang ekonomi ini jelas yaitu mengembangkan koperasi. Karena tujuan koperasi sendiri ini untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan ini tujuan yang terakhir ada dalam soal, koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Soal nomor 4, kata kunci dalam multikulturalisme adalah, yaitu yang D, pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan. Ini saya cari dalam Wikipedia.
arti multikulturalisme adalah berasal dari kata multi atau plural atau banyak dan kultural tentang budaya. Jadi multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagukan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya, seperti perbedaan nilai-nilai sistem budaya, kebiasaan, dan politik. Jadi kata kunci multikulturalisme itu adalah perbedaan. Soal nomor 5, sebagai negara majemuk, Indonesia menjadi negara paling rawan terhadap konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasinya, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Salah satu peran tersebut adalah dimilikinya kesadaran bangsa dan negara yang diwujudkan dengan, itu jawabannya adalah yang C, menghormati dan menghargai keberagaman di masyarakat. Ini karena negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang terdiri dari banyak suku dan budaya. Maka sikap menghormati dan menghargai keberagaman sangat diperlukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya sikap menghormati dan menghargai, tentunya persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia tidak akan pernah terwujud. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang majemuk. Soal nomor 6, sebagai warga negara Indonesia kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, fungsi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah yaitu yang E menjadi landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Ini apabila sikap negatif atau penyakit budaya sangat rawan terjadi pada negara kita yang bersifat multikulturalisme, yang jika tidak diikat oleh nilai Pancasila yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika akan menimbulkan perpecahan yang sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu adalah slogan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai yaitu inklusif, terbuka, damai, dan kebersamaan, kesetaraan, toleransi, musyawarah, disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Soal terakhir nomor 7, perhatikan perwujudan Kepulauan Nusantara di bawah ini, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Dua pernyataan di atas merupakan perwujudan dari yaitu yang B, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Dalam pernyataan ada kata ancaman dan pembelaan negara. Jadi ini ancaman dan pembelaan negara. Jadi yang tepat sebagai perwujudan ketahanan keamanan. Kalau yang lain kan sosial budaya bukan sebuah ancaman dan pembelaan negara, ekonomi juga bukan, politik juga bukan, apalagi ideologi. Jadi yang tepat adalah Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Cukup sekian penjelasan pembahasan soal PKN Guru Belajar P3K 2021 pembelajaran 4. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video yang lain bisa ditonton di dua video ini. Akhirnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.